Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya Nikadek Chandra Sulasi, salah satu guru pelajar IPAS di SMK Negeri 2 Kuta Selatan, Badung, Bali. Saat ini saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melakukan praktek pembelajaran dalam memenuhi uji kinerja dengan materi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pagi luar biasa. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Adiksa. Salam Adiksa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ya. Nampaknya ada yang bangku kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putra, Raja, sama Rio. 3 orang ya? Ya. Putra, Raja, sama Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya cek dulu kesiapan kalian ya. Alat tulisnya, kemudian ada sampah di sekitar kalian. Boleh diamankan dulu sampahnya supaya tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada rambut yang mengganggu penglihatan, boleh dirapikan dulu. Baju yang masih keluar dirapikan dulu. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Bisakah? Sekolah berbudaya, unggul, kreatif, inovatif, terampil. Semangat ya. Nah, sebelum kita bahas materi kita hari ini, Ibu mau mengecek dulu pengetahuan awal kalian. Silakan buka HP-nya. Ya. Link sudah Ibu kirim di grup ya. Silakan dikerjakan. Nah, di situ ada soal. Silakan dikerjakan dulu sesuai pemahaman kalian karena ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum kita membahas materi hari ini. Ya. Kalau sudah selesai yang kirim supaya terekam di sistem. Sudah semua? Iya. Jadi semua sudah mengirimkan ya, sudah terekam. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bentuk Energi. Nah, bentuk energi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada bentuk energi? Cahaya matahari, yang lain? Angin, yang lain? Gerak, yang lain? Listrik, iya, yang lain? Kimia, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira apa manfaat dari energi-energi tersebut? Cynthia? Contohnya seperti
energi cahaya matahari yang dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, dan energi air untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Iya. Yang lain? Ada? Sumber energi tersebut ya yang kita gunakan, misalkan yang listrik kita gunakan, itu sumber energinya berasal dari mana? Dari minyak bumi. Nah, itu salah satu contoh sumber energi. Ya. Nah, apakah lama-kelamaan sumber energi minyak bumi tersebut akan tetap ada? Tidak. Iya. Nah, mengapa demikian? Iya, betul sekali. Iya. Nah, minyak bumi itu salah satu contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ya, nanti pada saat kalian diskusi kelompok, nah di situ silahkan kalian bekerja sama untuk tujuan bersama. Selain dimensi bergotong royong, Ibu juga akan mengobservasi dimensi berpikir kritis atau berpikir kreatif ya dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat kalian diskusi nanti silahkan keluarkan ide-ide kalian ya untuk menjawab masalah yang akan kalian selesaikan. Ya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok nanti kalian mampu menganalisis konsep energi dan perubahannya dengan benar. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, jadi yang pertama nanti kalian akan mengamati video, ya, yang mana video tersebut video tentang krisis energi. Jadi kalian mampu menelaah sumber energi dengan teliti, ya. Kemudian yang kedua nanti kalian mampu menguraikan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Selanjutnya nanti kalian mampu membuat ide sederhana, ya. Jadi di sini membuat ide sederhana dulu ya terkait masalah energi, ya. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu pakai hari ini model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning itu jadi pembelajaran berdasarkan masalah dengan metode diskusi penugasan. Ya, selanjutnya untuk penilaian, jadi ada penilaian formatif dan sumatif. Nah, penilaian formatif itu nanti Ibu akan mengobservasi profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian tadi sudah berjalan ya tes formatif awal, kemudian penilaian sumatif, penilaian keterampilan nanti menggunakan lembar pengamatan Ibu pada saat nanti kalian melakukan diskusi dan juga presentasi. Ya, jadi itu akan Ibu nilai. Kemudian ada nanti terakhir ada penilaian pengetahuan menggunakan tes pilihan ganda. Ya, sampai di sini jelas? Jelas. Ada yang tanyakan? Tidak. Iya. Nah, sekarang silakan simak videonya, perhatikan baik-baik ya. Indonesia sedang berada di setiap hari nasional kerja produksi yang masuk dalam menghadapkan Indonesia pada krisisnya. Sementara yang saat ini dalam krisis energi Indonesia selalu disebut sebagai negara yang kaya karena sumber daya alam yang ternyata tidak dari sejarah minyak dan gas. Dari pertumbuhan konsumsi energi yang baik seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan Indonesia saat ini hanya 2,7 miliar barrel. Jumlah ini jauh di bawah kapasitasnya yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. 2,5 miliar barrel yang hanya 8,7. Nah, Indonesia mengalami ancaman defisit energi. Nah, konsumsi lebih besar dari produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta per hari, sementara produksinya hanya 781.000 barrel per hari. Selain itu, di samping itu
Lutfi dengan sahabat. Ya, nah jadi itu salah satu pertanyaan yang muncul ya dari videonya itu. Ada yang lain? Ya, nah silakan nanti itu ya salah satu pertanyaan tersebut kalian nanti diskusikan di kelompok ya. Nah silakan sekarang kalian membentuk kelompok ya yang sudah terbentuk dari sebelum-sebelumnya. Oke, kelompok yang sama nggak apa-apa. Ya silakan bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah dari ini ada LKPD ya. Silakan dulu. Di dalam LKPD, ketika kalian sudah menyimak video yang ada di depan, sekarang silakan kalian diskusikan ya di dalam LKPD ini di kegiatan 1 nanti kalian buat rumusan masalah beserta hipotesis dari video tadi. Ya, kemudian di kegiatan 2 silakan nanti dibuat untuk ide menangani masalah, kemudian selanjutnya ada evaluasi. Nah, silakan kalian berbagi peran ya dalam kelompoknya masing-masing. Waktu kalian diskusi 20 menit. Silakan ya. Takutnya aku punya panjang saja. Berarti kita harus di depan surya-nya. Berarti masalah di depan surya. Kok ada tembakan? Semua ya? Sudah selesai? Sudah semua? Ya. Nah sekarang kalau diskusinya sudah selesai, kita lanjutkan. Kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah siapa mau yang pertama mempresentasikan? Ya.
Ya, kelompoknya India. Nah, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok yang lain. Silahkan disimak ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Jika ada tanggapan boleh ditanggapi. Silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ide untuk menangani masalah krisis energi pada pembuatan kriket. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putu Gede Sarasya Raditya dan teman sebelah saya. Nama saya Putulan Sari Purnama Dewi, absen 34 dan sebelah kanan saya. Nama saya Putri Jessica Citra Lestari dan sebelah kanan saya. Nama saya Nikoma Ayu Arifin Dewi dan di sebelah kanan saya. Nama saya Yama Sudirman. Oke. Ada daftar isinya yaitu berikut daftar isinya yaitu perumusan masalah, hipotesis, tujuan, alat dan bahan, prosedur dan pembuatan, manfaat dan kesimpulan. Adapun rumusan masalah dan hipotesis pada materi ini yaitu yang pertama yaitu 1. Bagaimana krisis energi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak krisis energi. Yang ketiga, apa yang dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis energi global. Oke, hipotesis yang pertama, krisis energi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ada pula tujuan. Kriket dapat dijadikan sebagai energi alternatif untuk menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Di samping itu, bahan baku untuk membuat kriket mudah ditemukan. Bisa dari limbah pabrik yang berupa hanya dari bambu, serbuk gergaji, dan batok kelapa. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan kriket. Alatnya yaitu yang pertama mesin pencetak briket. Mesin ini adalah alat utama yang digunakan untuk mencetak campuran bahan baku dan perekat menjadi bentuk briket yang diinginkan. Yang kedua ada pengering atau ruang pengering di proses pembuatan. Ada pula bahan yang digunakan. Yang pertama sampah atau limbah pabrik kayu seperti batok kelapa, sempat padi, arang rekam, dan serbuk kayu. Adapun prosedur pembuatannya yaitu pertama mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar dan juga limbah pabrik kayu. Yang kedua, serpihan limbah dari pabrik kayu ini kemudian dikeringkan dan dibakar hingga menjadi arang. Yang ketiga, selanjutnya sisa pembakaran limbah kayu ini dipilah dan ini dicetak untuk menggunakan mesin. Yang kelima yaitu penjemuran arang briket yang merupakan tahap akhir dalam proses pemerasan arang. Baik, saya akan melanjutkannya dengan penjelasan di bagian 4 dari briket. Pertama, pengolahan limbah sebagai serbuk kayu, jerami, sampah yang biasanya dibuang. Kedua, ada alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ya, mengurangi polusi udara dengan menyediakan alternatif bahan bakar yang lebih bersih, membuat briket bertujuan untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Oke, untuk proses pembuatan briket yang lebih lengkap, kalian bisa klik link YouTube yang ada di proses. Ya, boleh di skip ya.
linknya ya, sudah dikirimkan di grup. Nanti boleh dibuka di grupnya ya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Antara lain, yang pertama, krisis energi dapat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentunya dapat menjadikan energi alternatif untuk menanggulangi krisis energi. Yang ketiga, krisis energi dapat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari kami untuk presentasinya. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Jelas? Iya. Kalau sudah jelas, boleh ditutup kelompok 1. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Ya, itu sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok yang lain? Ya, mungkin lagi satu kelompok ya. Ya, kelompoknya berapa itu? Ya, silakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu energi terbarukan dan tak terbarukan dengan materi panel surya. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adika Dedina Sujami. Saya Kadek Ramsuda Dewi. Saya ini Kadek Sunyata Dewi. Saya nanti saya sudah Muhammad. Rumusan masalah. Penurunan energi yang merosot dan ancaman krisis energi. Hipotesis dengan cara menghemat energi. Tujuan panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Alat dan bahan: lembaran tembaga mengkilat 1 lembar, capit buaya 2 buah, mikro amen. Prosedur pembuatannya: cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang bahan-bahan. Manfaat yang didapat. Manfaat artinya menggunakan panel surya dapat membantu dalam mengatasi masalah pemanasan global. Panel surya secara tidak langsung dapat melindungi atap rumah Anda. Untuk panel surya didesain untuk penggunaan luar ruangan sehingga tahan terhadap terapan air hujan, angin kencang dan benturan benda keras lainnya. Kesimpulan, energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, batubara, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak jenis sumber energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, terutama dalam pencegahan kemajuan global. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1, silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah panel surya tetap berjalan dalam cuaca buruk? Pertanyaan yang kedua, apa keuntungan utama dari menggunakan panel surya sebagai sumber energi? Ya, silakan kelompok yang di depan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, panel surya sangat berpengaruh karena panel surya sangat membutuhkan sinar matahari. Dan untuk yang kedua, fungsinya untuk mengurangi polusi dan agar ramah lingkungan. Bagaimana? Saya terima? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Silakan. Ya. Nah, itu sudah dipresentasikan ya. Jadi dari dua temennya atau dua kelompok tadi yang presentasi, jadi sudah mampu menciptakan ide sederhana ya. Tadi kan ini kan baru menciptakan ide, ya, menciptakan
ide untuk menanggulangi jika terjadi krisis energi. Nah, kelompok pertama tadi membuat briket. Nah, tadi di videonya juga sudah jelas ya bahwa briket itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif ya untuk menanggulangi krisis energi. Nah, tadi di briket itu dimanfaatkan untuk sebagai pengganti bahan bakar. Ya, tadi kan ada menggoreng tahu, itu kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain briket yang di kelompok 1, yang kedua tadi ada panel surya. Ya, jadi panel surya memanfaatkan energi matahari. Ya, untuk menghasilkan energi listrik. Ya, jadi energi listrik ya yang dari pasokan utamanya ya lama-kelamaan itu bisa habis. Jadi salah satu energi alternatif untuk menanggulangi krisis energi tersebut bisa dengan membuat panel surya. Nah, jadi itu sudah ide-ide cemerlang ya. Nah, mungkin kelompok yang lain nanti Ibu lihat dari hasil diskusinya di LKPD. Ya, karena waktu Ibu tidak bisa semua presentasi. Ya, jelas ya? Jadi apakah masalah yang pertama sudah terjawab? Ya, jadi untuk menanggulangi krisis energi dengan Membuat energi baru. Iya, dengan membuat energi baru ya, atau yang disebut dengan energi alternatif. Evaluasi yang pertama, siapa mau menjawab? Ya, silakan Pria. Perkenalkan, nama saya Komen Tari dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari evaluasi kegiatan 3. Yang pertama, beberapa kelompok tani di Boyolali saat ini sudah mulai memikirkan pelestarian lahan pertaniannya dengan tidak menggunakan produk pupuk sintetis. Kotoran sapi menjadi alternatif bagi mereka untuk dijadikan kompos guna keperluan pemupukan lahan pertanian. Sistem pengairan dan pancaran sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun mendukung hasil panen yang melimpah dengan periode panen 4 kali setahun. Berdasarkan teks tersebut, uraikanlah potensi yang dimiliki Boyolali untuk pengembangan sumber energi. Jawabannya, selain dijadikan kompos guna keperluan pertanian, kotoran sapi yang tersedia juga bisa digunakan sebagai bahan baku reaktor biodigester biogas. Sistem pengairan yang tersedia sepanjang tahun bisa dibuat sistem pembangkit listrik mikrohidro. Pancaran sinar matahari yang tersedia juga bisa dimanfaatkan untuk sistem pembangkit listrik. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk pemanas ruangan yang menggunakan sistem forced hot air (FHA). Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Iya. Yang lain? Ada yang lain? Ya, jelas ya? Ya, jadi dari teks tersebut, jadi potensi yang dimiliki Boyolali untuk pengembangan sumber energi, ya sudah tepat ya tadi disampaikan oleh Tria. Nah, yang kedua, siapa mau? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Laksana. Saya akan menjawab evaluasi kegiatan 3 dan 2. Uraikanlah perbedaan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber daya terbarukan dapat diperbarui secara alami, sedangkan sumber daya tidak terbarukan tidak dapat diperbarui. Maka ketika habis tidak dapat digunakan lagi. Sumber daya tak terbarukan berasal dari bumi, bisa melalui tanah maupun kapal. Contohnya seperti minyak tanah, gas alam, batu bara, dan uranium. Sekian dari saya. Iya. Ada yang lain? Ya, jadi itu sudah teruraikan ya perbedaan dari sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ya, sudah jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan sekarang kembali dulu ke posisi semula. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nah, kira-kira siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Gabriel. Kesimpulannya, pengertian sumber energi berdasarkan kebermanfaatan
Manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, Derek, Irna. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu tidak dapat diperbarui, maka dapat habis. Contoh dari energi terbarukan yaitu energi matahari, angin, air, bahan bakar bio. Sedangkan contoh energi tak terbarukan gas bumi, batu bara, minyak bumi, dan biogas. Ya, Derek. Ya, jadi sudah lengkap ya, hari ini kita belajar tentang sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Ya, sumber energi terbarukan itu sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, salah satu contohnya ya energi matahari. Ya, karena energi matahari itu tetap ada. Ya, adanya tak terbatas. Nah, berbeda dengan sumber energi tak terbarukan. Ya, contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu lama kelamaan bisa habis apa tidak? Bisa. Ya. Nah, jadi itu yang tidak dapat diperbaharui, yang bisa habis. Ya. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan HP-nya lagi. Masuk ke kuisis. Ya, masuk dengan kode 737894. Mulai ya. Tes semua ya, saya kiri ya. Sekarang untuk biar kalian lebih paham lagi materi hari ini, silakan dibuka buku paketnya. Ya, nanti kalian selesaikan permasalahan pada asah literasi 3 halaman 97. Ya, di situ kan ada permasalahan, silakan nanti selesaikan di rumah. Ya. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sekarang Ibu mau mengetahui bagaimana refleksi kalian. Silakan kalian tulis di kertas ini nanti ya bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini, nanti tempelkan di papan tulis bagian kanan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya tentang refleksi. Silakan kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Nah, kalau diibaratkan dengan perasaan kalian, nanti boleh kalian pilih A, B, C.
Di sebelah kanannya ya. Kalian sudah menuliskan refleksi kalian ya tentang pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu ibu ya, salah satu membacakan. Yang putih. Saya sangat senang belajar IPA hari ini karena materi yang mudah dipahami. Reaksinya C. Saya sangat senang mempelajari materi ini, mudah dipahami dan dimengerti. Saya mempelajari banyak hal tentang sumber energi. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pelajarannya mudah dipahami, ibu guru ramah. Menyenangkan dan menjadi lebih dimengerti. Sangat bagus pelajarannya, sangat seru dan mudah dipahami. Perasaan saya B. Terima kasih Tria, silakan kembali. Ya, jadi itu. Iya, boleh ya kalian kalau misalkan ada yang kurang boleh diutarakan. Ya, memang itu yang ibu harapkan. Ya, karena ini tujuannya supaya ibu bisa lebih memperbaiki bagaimana proses pembelajaran ke depan. Jadi itu juga manfaatnya untuk kalian. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya ya kita akan membahas tentang perubahan energi. Ya, silakan kalian pelajari dulu di rumah ya. Supaya pertemuan selanjutnya supaya kalian itu sudah membawa bekal dari rumah ya. Nah, sekali lagi ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Silakan kalau sudah jelas dirapikan bukunya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akhiri ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Paramu Santi. Selamat